Halo para wadowers dimanapun Anda sekalian berada, kembali berjumpa dengan saya di channel Wadu Sanjaya. Bagi teman-teman yang baru saja mampir, monggo silahkan untuk subscribe dan klik tanda loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Wadu Sanjaya. Pada kesempatan hari ini saya akan menunjukkan koleksi atau keris koleksi saya, salah satu yang saya pusakakan gitu ya. Ya, keris apa itu? Simak video selengkapnya. Baik, saya akan tunjukkan kerisnya, teman-teman. Kerisnya ini lagi nongkrong di atas itu, di atas pintu itu kerisnya. Oke, keris apa itu? Ayo kita lihat. Ya, ini teman-teman kerisnya. Ya, ini masih tersimpan di dalam sikap. Ini biasa saya taruh di atas ya. Jadi keris itu bagi saya khususnya ya, itu bukanlah sebuah benda begitu saja, tapi di dalamnya itu punya filosofi, punya simbol-simbol yang apa ya, yang akan membuat kita termotivasi dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Intinya seperti itu. Dan punya kemampuan atau punya simbolisasi untuk mengingatkan kita untuk selalu ingat eling marang Gusti gitu istilahnya. Kita menjadi ingat kepada Tuhan, siapa yang menciptakan kita, dari mana kita berasal gitu. Intinya seperti itu. Nanti saya juga akan mau menjelaskan ya makna-makna filosofi keris itu. Baik, kita buka aja. Jadi keris itu adalah sebuah istilah atau sebuah akronim dari Sinengkere Waris. Sinengker itu artinya sesuatu yang kita yang sangat privasi ya. Privasi sangat kita hargai, sangat kita banggakan, dan tidak sembarang orang kita tunjukkan. Itu namanya sinengker. Kemudian ris itu artinya waris. Waris itu adalah sesuatu yang turun temurun ya, atau biasa disebut sebagai pusaka. Pusaka itu kan juga turun temurun. Nah, seperti itu. Ini dia. Keris itu muncul di Nusantara itu kira-kira abad ke-7 atau ke-8 ya, berdasarkan beberapa prasasti maupun bukti-bukti relief candi ya. Awalnya keris itu berbentuk hanya lurus saja, sederhana ya. Nenek moyang keris itu namanya Katga. Sebelum Katga sebetulnya ada lagi namanya Fajra atau Bajra ya. Bajra atau Fajra itu artinya kilat atau sinar yang menyilaukan mata lah, itu namanya Fajra atau Bajra gitu ya. Kalau bahasa Sanskritnya tuh V ya, Fajra jadi Bajra ya. Biasanya kan dalam bahasa Sanskerta V itu jadi B sekarang ya, kayak Varuna jadi Baruna gitu. Akhirnya jadi Brunei ya, akhirnya jadi Brunei ya. Ada berubah lagi jadi Borneo ya. Oke, nah ini dia kerisnya. Nah ini teman-teman, kerisnya dengan sandangan yang sangat lumayan bagus ya. Ini baru saja saya sandangi kemarin ya. Sebetulnya ini warangka asli, warangka aslinya, cuma karena warangka saya suka ada pendoknya, kemudian dirubah jadi diberi pendok ya. Saya bawa ke tukang servis warangka, terus saya minta untuk memasangkan pendok belewah ini. Nah seperti ini. Ini bergaya atau berlanggam Jawa Timuran ya.
seperti ini. Kalau Jogja itu ininya lebar, ininya lebih panjang. Apa itu namanya, godongan ya, godongannya lebih panjang. Oke, kita berangkat ke filosofi warangkanya dulu. Keris itu tidak bisa disebut keris kalau hanya warangka saja. Ya harus dalam satu kesatuan. Ya ini keris dan warangka. Warangka sendiri itu memiliki simbolisasi dari manusia. Jadi kita atau manusia itu seperti warangka ini. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa adanya Tuhan di dalam kita. Ya, keris melambangkan Tuhan. Ya, atau punya dimensi lain. Warangka bisa berarti bumi, dan keris bisa berarti juga Bopo Angkoso. Ya, ibu bumi dan Bopo Angkoso bersatu, ya, manjing, istilahnya manjing, ya, manjing seperti kita. Di dalam diri kita juga manjing Tuhan, ada Tuhan di dalam diri kita. Jadi sama seperti simbolisasi dari keris ini. Jadi orang Jawa yang sempurna itu seperti itu, ya, Tuhan manjing di dalam diri kita, itu adalah manusia yang seutuhnya, ya. Orang Jawa tidak bisa lepas dari itu. Kalau teman-teman ke keraton dimanapun, keraton di Jawa, pasti di depannya keraton itu ada alun-alun yang ada dua tanaman besar, ya, beringin itu, ya, ada beringin Dewandaru dan beringin Jonodaru. Beringin Dewandaru itu artinya dewa-dewa itu kan Tuhan. Jonodaru, Jono itu manusia, ya, manunggaling kawula lan Gusti, ya. Karena dengan bersatunya Tuhan, ya, Tuhan dan manusia itu muncullah wijining agesang atau kehidupan, ya. Bisa juga berarti ibu dan bapak, ya, ibu dan bapak, kemudian lahirlah kita, ya, itu manunggaling kawula lan Gusti, sangkan paraning dumadi, ya, seperti itu. Itulah filosofi Jawa basic, ya, paling dasar itu. Kemudian warangka ini itu dihiasi dengan namanya pendok. Ini namanya pendok yang kuning ini. Bisa emas, bisa perak, bisa tembaga, bisa kuningan. Apa saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan setiap warna dari pendok itu juga melambangkan status sosial atau posisinya dalam masyarakat, gitu ya, atau dalam keraton. Gitu ya. Biasanya kalau merah itu untuk keluarga raja, ya, dan kita sebagai apa ya, kawulo istilahnya, rakyat, itu bisa memakai pendok warna kuning atau emas, ataupun pendok yang tembaga atau hanya kayu saja itu boleh, ya, asalkan jangan warna merah itu. Biasanya merah itu benar-benar istilahnya kalau kita datang ke perjamuan keraton terus kita membawa keris yang berkemalu atau berpendok warna merah, itu akan apa ya, kita akan di apa ya, ya, ada sanksi sosialnya lah, gitu istilahnya. Kita sedikit di apa ya, ya, ada hal yang tidak pas, itu aja, ya. Nah, ini namanya adalah ladrang Jawa Timuran, ya, ladrang Jawa Timuran. Seperti ini bentuknya, ya, ladrang Jawa Timuran. Ada juga ladrang capung Jawa Timuran, ya, ininya lebih pendek, yang belakangnya lebih pendek, kemudian agak tinggi sedikit, ya, seperti itu. Kemudian ada deder, ini ya, deder. Nah, deder ini berbentuk atau disebut sebagai deder Narodo Kondo, ya, bentuknya seperti ini, Narodo Kondo, ya. Deder sendiri itu juga melambangkan manusia, bentuknya itu seperti manusia, ya. Ini kepalanya, punggungnya, dan posisinya selalu apa tuh namanya, ada condong lelehnya. Condong leleh itu selalu menunduk, artinya kita tuh harus selalu apa tuh namanya, merendahkan diri, merendahkan hati kita, merendahkan, tidak sombong gitu. Nah,
bagian-bagiannya ini namanya angkuk, ini godongan ya, yang panjang namanya gandar ya. Oke, kita langsung buka. Ini sebetulnya ada telepon, nanti dulu aja, kemudian kita buka. Cara membukanya itu juga harus hati-hati ya, tidak boleh menghunus tapi melolos ya. Menghunus itu bilahnya yang ditarik, tapi kalau melolos itu warangkanya yang ditarik ya. Caranya dengan cara membalik seperti ini, posisi gandar di depan seperti ini ya, kemudian kita dorong dengan ibu jari seperti ini. Kalau sudah keluar sedikit, kita tarik warangkanya ya, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke bilahnya. Nah, bilahnya ini teman-teman, ini ada reliefnya Putut atau seseorang yang sedang lelaku itu menjalani sebuah ritual atau semedi atau berdoa ya, itu namanya lelaku. Disebut Putut semedi ya, kelihatan ya. Ada sogoannya rangkap 2. Sogoan itu lambang dari lingga atau Tuhan, dan ada gereneng di sini, gereneng ya. Nah, gereneng hiasan di bagian belakang ini. Ya, gereneng ini memiliki makna unek-unek atau ungkapan hati atau doa yang ada di dalam hati kita ya, yang tidak kita ucapkan tapi disebut atau disebut di dalam hati itu, istilahnya seperti itu. Gereneng seperti ini, bentuknya seperti duri. Nah, terus bagian bawah ini ada gonjo. Gonjo itu adalah besi, bagian dari keris yang terpisah ya, terpisah. Ini gonjo. Ganjel ya, pijakan, artinya ya pijakan. Kita manusia harus punya pijakan yang benar dalam menjalani setiap hidup kita. Pijakan yang benar itu apa? Iman kita, keyakinan kita ya. Dan ada odo-odo, garis yang ada di tengah bilah ya. Odo-odo ini adalah kekuatan kita, seperti tulang punggung. Geger sapi bisa, gligir sapi bisa ya. Ini ada lo, ini lo-nya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lo 5 itu seperti sifat-sifat kesatria. Kita harus sabar dalam menghadapi cobaan, bersifat kesatria, menghadapi segala sesuatu gitu ya, seperti Pandawa 5 ya, atau Pancasila juga boleh. Nah, seperti itu. Dia ada mendak, cincin keris atau mendak, mengingatkan kita bahwa manusia itu punya keterbatasan, baik dari segi umur, waktu, kemampuan ya. Kita terbatas gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ada pamor. Untuk pamornya, ini pamornya beras utah ya, beras utah yang sebelah sini. Jadi ini selewah. Selewah itu artinya bolak-balik memiliki warna atau corak pamor yang berbeda. Nah, yang sebelah sini ini beras utah, beras yang tumpah ruah ya. Ya, artinya beras itu adalah kerezekian, kehidupan, ke martabat, kehebatan atau apa ya? Ya rezeki, itulah rezeki yang selalu tumpah ruah. Dan yang belakang sini ini kulit semangka ya, kulit semangka. Dan ada beberapa pamor-pamor khusus seperti apa namanya itu, batu lapak. Ada pamor Rojo Gundolo juga ada di sini ya. Pamor Rojo Gundolo itu pamor yang menyerupai figur manusia atau hewan atau makhluk hidup, itu disebut pamor Rojo Gundolo. Nah, inilah teman-teman keris, bisa dibilang ini kesayangan saya ya. Nah, jadi ini awalnya kerisnya ya cuma apa, bilah dan warangka saja. Kemudian saya tambahin ini dari kayu timoho
Aitimo itu sudah terkenal dari dulu sering digunakan sebagai bahan pembuat warangka dan deder. Ya, untuk Lok 5 ini memang banyak digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam suatu pekerjaan atau kehidupan sehari-harinya, banyak melibatkan tutur kata. Ya, dipercaya bisa melancarkan tutur kata mereka dalam mempengaruhi seseorang atau berbicara dengan seseorang gitu ya. Gitu. Ini cocok untuk orang-orang yang bekerja dalam bidang yang banyak melibatkan tutur kata itu istilahnya. Nah, inilah teman-teman, kemudian kita masukkan kembali. Ya, baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam Rahayu.